Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para segenap wali santri dan anak-anak santri Al-Kaukab yang dirahmati Allah, kita akan masih melanjut bab tentang puasa dan hal-hal yang berkait dengan syarat wajib maupun syarat sah ibadah puasa. Pertemuan kita yang terakhir kemarin sudah menjelaskan tentang syarat wajib pelaksanaan puasa, dan kita akan lanjut pada syarat sahnya ibadah puasa. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabu tsani syurutu sihhatis shaumi. Bab yang kedua, pembahasan yang kedua adalah terkait dengan syarat-syarat sahnya puasa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin lebih baik sedikit sebagai tambahan pemahaman kepada kita. Memang sebagian ulama ada yang membedakan istilah syarat wajib dengan syarat sah. Sebab itu ini muallif Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh membuat dua kategori ini supaya masing-masing dapat dijelaskan. Meskipun sebagian ulama juga tidak membedakan antara syarat wajib dengan syarat sah. Tetapi secara gambaran umum boleh disimpulkan bahwa baik syarat sah maupun syarat wajib itu memang harus terpenuhi bagi orang yang mau melaksanakan puasa. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya batal dan tidak sah. Secara umum bisa digambarkan perbedaan syarat wajib dengan syarat sah ini adalah, kalau syarat wajib ini sesuatu yang asasi, yang pokok sekali, di mana seseorang dengan terpenuhinya syarat itu maka dia berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Sementara kalau syarat sah itu memang terkait dengan keabsahan puasa itu sendiri. Orang yang puasanya sah belum tentu dia berkewajiban melakukan puasa. Contoh orang yang sedang musafir, sedang bepergian, yang memang memenuhi kriteria bepergiannya dimungkinkan untuk mendapat keringan puasa. Atau orang yang sakit, yang sekiranya sebenarnya dia dibolehkan untuk tidak puasa. Baik musafir maupun orang sakit, atau bahkan orang yang sudah lanjut usia, sebenarnya tidak punya kewajiban melakukan puasa. Tetapi kalau dia puasa, maka puasanya dinyatakan sah, tentunya dengan memenuhi syarat rukunnya. Jadi meski dia tidak berkewajiban, tapi kalau melakukan ibadah puasa dinyatakan sah puasanya. Kira-kira gambarannya perbedaan syarat wajib dengan syarat sah seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin melihat dan memahami bagaimana pandangan para ulama, termasuk dari beberapa madhab yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ini.
Beliau katakan, ishtaratal Hanafiyyatu li sihhati shaumi syurutan thalathah. Mazhab Hanafiyah mensyaratkan keabsahan puasa itu 3 syarat utama. Jadi orang dianggap sah puasanya kalau dia memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, an-niyah, yaitu melaksanakan niat. Yang kedua, al-khulu amma yunafis shaum min haidin wa nifasin. Dia harus bersih sama sekali dari sesuatu yang bisa meniadakan atau membatalkan puasanya, yaitu dari haid dan dari nifas. Jadi orang yang puasa harus bersih atau bebas dari haid dan nifas. Itu syarat sah. Artinya kalau orang itu dalam kondisi haid atau nifas tidak sah puasanya. Kemudian wa amma yufsiduhu, yang ketiga tentu dinyatakan sah puasa tatkala dia bersih atau suci atau terhindar dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka dinyatakan di sini fa idza hadatil mar'atu aftarat wa qadat. Kalau ada seorang perempuan yang sedang haid, dia batal puasanya, dan karena itu tidak perlu dia melakukan puasa. Dan pada hari lain tatkala dia sudah suci, nanti membayar atau mengqadha puasa sejumlah yang ia tinggalkan. Dalam kaitan ini kemudian dilanjut, washtaratul malikiyah arba'ah syurut. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik menambahkan 1 syarat lagi, ada 4. Beliau katakan yang pertama an-niyah, yang kedua at-taharah 'anil haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Kemudian yang ketiga adalah wal Islam, dia harus beragama Islam. Ini yang kemarin menurut Abu Hanifah masuk bagian syarat wajib, tapi bagi Imam Malik masuk pada syarat sah. Itu kadang-kadang memang syarat wajib dan syarat sah itu menjadi satu pengertian bagi sebagian ulama. Dan yang keempat dinyatakan wazaman al-qabilu lis-shaumi. Dan puasa itu dinyatakan sah kalau dia berada pada waktunya. Artinya Ramadan kita lakukan ya harus pada bulan Ramadan. Kalau di selain Ramadan tentu tidak sah, kecuali itu sifatnya mengqadha. Sifatnya mengqadha. Maka fala yasihhu fi yaumil 'id. Tidak sah puasa seseorang pada hari Idul Fitri. Mohon maaf tadi mungkin lebih tepatnya az-zamanul qabil lis-shaumi, itu waktu-waktu yang dimungkinkan oleh seseorang melaksanakan puasa. Artinya kalau puasa kita dilakukan pada waktu-waktu yang haram, maka puasa kita tidak sah. Puasa kita batal karena dilakukan pada waktu yang haram, seperti puasa waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian di sini juga ditambahkan washtaratu aidan li sihhatis shaumi al-aqlu. Disyaratkan pula sahnya puasa menurut mazhab Malikiyah, yaitu al-aqlu, orang yang punya akal. Ini juga bagi sebagian ulama dimasukkan syarat wajib. Karena orang yang tidak berakal selain tidak berkewajiban kalau tahu puasa, dia juga memang tidak sah puasanya. Dia harus mengulang. Orang yang sedang mabuk ngaku-ngaku puasa, meskipun mungkin dia tidak makan tidak minum seharian, tapi akalnya lagi nggak penuh, nggak utuh, nah ini puasanya tidak sah. Dia harus mengulang atau mengqadha puasanya. Nah, yang ketiga washtaratus Syafi'iyah. Ini madhab, menurut madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i yang banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan beliau terkait dengan syarat sah puasa ini? Beliau katakan arba'atu syurutin aidan. Ada 4 syarat juga. Apa 4 syarat itu menurut Imam Syafi'i? Wahya al-Islam, Islam, wal aqlu, berakal,
atau punya akal, wan niqa'u 'anil haidi wan nifasi jami'an nahar, yaitu bersih dari haid dan nifas sepanjang siangnya waktu puasa itu. Lalu kemudian wa kaunul waqti qabilan lis-shaumi, dan waktunya juga memang cocok atau menerima keabsahan untuk puasa. Ini hampir sama dengan Imam Malik rahimahullah. Hanya kalau Imam Syafi'i di sini menyatakan amman niyyah fahiya ruknun indahum. Menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah, niat tidak masuk bagian daripada syarat sah puasa, tapi masuk pada kategori rukun. Sebagaimana kita pahami, rukun itu bagian daripada ibadah itu sendiri, bukan sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah, tapi bagian daripada ibadah itu sendiri. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, niat itu masuk rukun puasa, bukan syarat puasa. Nah, Bapak Ibu para santri yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang terakhir dari 4 madhab, supaya kita sekali kadang-kadang mengikuti pandangan dan beragamnya perbedaan al-madhahibul arba'ah yang memang banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Sesekali kita ngikut, meskipun ini mirip-mirip sesungguhnya, hanya beda-beda dikit saja. Kemudian menurut Hanabilah, syurutu sihhatis shaumi thalathah, ada 3. Yang pertama al-Islam, wan niyyah, yang kedua niat, wat taharatu 'anil haidi wan nifas, dan bersih dari haid dan nifas. Jadi menurut mazhab Hanabilah lebih ringkas, hanya ada 3 saja. Nah, ini hampir semuanya juga tadi masuk menjadi syarat sahnya 3 mazhab yang lain. Nah, di sini dinyatakan wa yadhharu min dzalika annal fuqaha ittafaqu 'ala ishtiratin niyyah wat taharah minal haidi wan nifas jami'an nahar. Nampaknya dari sini tadi dinyatakan para fuqaha bersepakat syarat niat menjadi bagian daripada keabsahan puasa, selain daripada haid, bersih dari haid dan nifas bagi orang perempuan. Nah, di sini ada bedanya. Wa ammal Islam fa huwa syartu sihhatin 'indal jumhur. Kalau Islam menjadi syarat menurut mayoritas madhab, tapi wa syartu wujubin 'indal Hanafiyah. Tapi menurut Imam Hanafiyah, Islam bukan syarat sah tapi syarat wajib, sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, beda pula dengan madhab Syafi'i, khusus untuk niat memang beliau lebih memasukkan sebagai rukun daripada syarat. Nah, Bapak Ibu para pemirsa, para wali santri dan anak-anakku santri semua, mungkin patut di sini ditambahkan beberapa hal terkait dengan niat. Di sini niat puasa, terutama kaitannya dengan puasa Ramadan, ada beberapa hal yang patut kita cermati, patut kita pahami. Saya langsung cuplik saja, apa sih syarat-syarat niat menurut para ulama ini. Nah, yang pertama, syarat niat menurut para ulama adalah tabi'itun niyah, ai iqa'uha lailan wa huwa syartun muttafaqun alaih. Syarat niat itu adalah niat puasa kita, khusus untuk puasa Ramadan atau puasa wajib, ini harus dilakukan pada waktu malam harinya, bukan pada waktu pagi atau apalagi siang hari. Karena itu kita biasanya melaksanakan niyah habis taraweh, itu lebih bagus, atau pas saat sahur, tentu itu sah juga, bagus juga. Yang tidak boleh kalau sudah masuk subuh dan baru kita niat, karena itu sudah tidak masuk waktu malam. Kenapa? Ada hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Siapa yang melakukan puasa tetapi tidak menyatakan atau melakukan niat pada malam harinya sebelum tulu'ul fajr,
fala siyama lahu, maka puasanya dinyatakan tidak sah. Nah, ini terkait dengan niat puasa wajib. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, sebagian ulama menyatakan agar niyah itu juga dilakukan secara pasti, dalam pengertian kefarduan niyah itu dinyatakan. Kefarduan puasa di dalam niyah itu dinyatakan. Sebab itu kalau kita melafadzkan niat, itu biasanya kan disampaikan nawaitu shauma ghadin an adai fardhis syahri, yaitu kefarduan daripada puasa Ramadan. Nah, ini penting bagi jumhur ulama. Kefarduan niyah ini juga menjadi bagian daripada syarat niat kita melakukan puasa Ramadan utamanya tentu. Nah, yang ketiga, beberapa ulama juga mensyaratkan agar niat kita itu dilakukan setiap malam, setiap kita mau puasa pada hari-hari di mana kita melakukan puasa itu. Jadi tidak bisa cukup dijamak pada hari pertama 1 bulan penuh begitu saja. Meskipun sebagian ulama ada yang menyatakan membolehkan. Sebab itu ada baiknya kalau kita niat di hari pertama biasanya dinyatakan 1 bulan penuh, kemudian setiap malam kita juga niat untuk mengantisipasi kemungkinan kita lupa niat pada malam harinya pada hari tertentu. Meskipun demikian, jumhur ulama masih mensyaratkan niat itu dilakukan harus setiap malam, setiap kali ibadah puasa, karena masing-masing itu berdiri sendiri pas setiap hari itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita kesempatan yang baik dan berkah ini terkait dengan syarat sah ibadah saum yang perlu kita pahami bersama. Semoga ada manfaat dan hikmahnya, dan Allah Ta'ala membuka hati dan pikiran kita untuk selalu bertambah ilmu, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan urusan keagamaan dan keislaman kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.